Selamat datang, para aparatur sipil negara yang terhormat. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki dampak luar biasa terhadap kinerja dan perkembangan kita sebagai pelayan publik. Kita akan berbicara tentang pola pikir dan dialog internal yang kita miliki. Bayangkan sejenak, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai situasi di tempat kerja, mulai dari tugas rutin hingga tantangan baru yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, tahukah Anda bahwa respons kita terhadap situasi-situasi tersebut sangat dipengaruhi oleh suara yang ada di dalam kepala kita? Ya, pola pikir kita memiliki suara, dan untuk berubah, kita harus terlebih dahulu belajar untuk mendengarkannya. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang mungkin familiar bagi kita semua. Menerima umpan balik dari atasan. Bayangkan, Anda sedang duduk di ruangan atasan Anda. Beliau memberikan beberapa catatan tentang laporan yang baru saja Anda serahkan. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apakah suara internal Anda berkata, dia hanya mengkritik saya lagi. Apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup baik. Atau justru suara itu bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari umpan balik ini? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kinerja saya? Perbedaan antara kedua respons ini mungkin terlihat kecil, namun dampaknya sangat besar. Respons pertama mencerminkan pola pikir tetap, yang cenderung melihat kritik sebagai ancaman. Sementara respons kedua menunjukkan pola pikir berkembang, yang melihat umpan balik sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sekarang, mari kita lihat skenario lain yang sering kita hadapi. Mengalami kegagalan atau kemunduran dalam sebuah proyek. Misalkan, Anda sedang memimpin sebuah inisiatif untuk mengimplementasikan sistem baru di kantor Anda. Namun, di tengah jalan, Anda menghadapi kendala yang menyebabkan proyek tersebut tertunda. Bagaimana suara internal Anda merespons situasi ini? Apakah ia langsung menyatakan, saya memang gagal. Saya tahu dari awal proyek ini tidak akan berhasil. Mungkin saya memang tidak cocok untuk tugas seperti ini? Atau apakah suara itu justru melakukan reframing dan berkata, baiklah, pendekatan ini ternyata tidak berhasil. Apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil? Bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini dan memperbaiki strategi kita? Sekali lagi, perbedaan antara kedua respons ini sangatlah signifikan. Respons pertama bisa membuat kita terjebak dalam perasaan tidak berdaya dan menurunkan motivasi kita. Sementara respons kedua membuka pintu untuk solusi kreatif dan pembelajaran yang berharga. Dengan mengenali dialog internal ini, kita memperoleh kekuatan untuk memilih respons kita. Kita tidak lagi menjadi korban dari pikiran otomatis kita, melainkan menjadi pengendali aktif dari narasi dalam kepala kita. Namun, bagaimana cara kita mulai mengenali dan mengubah dialog internal kita? Langkah pertama adalah menjadi lebih sadar akan pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis dalam berbagai situasi. Cobalah untuk menangkap pikiran-pikiran ini sebelum mereka berkembang menjadi emosi atau tindakan. Anda bisa mencatatnya dalam sebuah jurnal atau aplikasi di ponsel Anda. Setelah Anda mulai mengenali pola-pola pikiran Anda, langkah selanjutnya adalah menantang pikiran-pikiran yang tidak membantu. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran ini benar-benar akurat? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Selanjutnya, cobalah untuk merumuskan kembali pikiran-pikiran negatif menjadi lebih konstruktif. Misalnya, alih-alih berpikir, saya tidak akan pernah bisa menguasai sistem baru ini, cobalah mengubahnya menjadi, saya belum menguasai sistem ini, tapi saya bisa belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Ingatlah bahwa mengubah pola pikir bukanlah proses yang instan. Ini membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, dengan konsistensi, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara Anda merespons berbagai situasi di tempat kerja. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan mengembangkan pola pikir yang lebih adaptif
dan resilient. Kita tidak hanya meningkatkan kinerja pribadi kita, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Mari kita refleksikan sejenak. Dalam seminggu terakhir, situasi apa yang telah Anda hadapi di tempat kerja? Bagaimana dialog internal Anda merespons situasi tersebut? Apakah respons itu membantu Anda untuk tumbuh dan berkembang? Atau justru menghambat Anda? Mulai saat ini, cobalah untuk lebih sadar akan suara dalam kepala Anda. Dengarkan dengan seksama. Namun, jangan biarkan suara itu mendikte tindakan Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan sebuah latihan sederhana. Dalam minggu depan, setiap kali Anda menghadapi tantangan atau situasi yang sulit di tempat kerja, berhentilah sejenak. Dengarkan apa yang dikatakan oleh suara internal Anda. Lalu, tanyakan pada diri Anda, apakah suara ini membantu saya untuk tumbuh dan berkembang? Jika tidak, bagaimana saya bisa mengubahnya menjadi lebih konstruktif? Dengan melakukan latihan ini secara konsisten, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara Anda merespons berbagai situasi. Anda akan menjadi lebih adaptif, lebih resilient, dan pada akhirnya menjadi versi terbaik dari diri Anda sebagai aparatur sipil negara. Ingatlah, perubahan dimulai dari dalam diri kita. Dengan mengubah dialog internal kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga membuka pintu untuk perubahan positif di lingkungan kerja kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini bersama-sama. Satu pikiran positif pada satu waktu. Selamat bertugas dan semoga sukses selalu menyertai langkah kita sebagai pelayan publik yang berdedikasi.